kehidupan dalam rencana Tuhan. Bruce Willis, aktor terkenal, 67 tahun, mengejutkan banyak orang ketika keluarganya menyatakan bahwa dia tidak bisa aktif lagi bermain film. Willis terkena penyakit demensia frontotemporal, penyakit yang mengakibatkan kerusakan pada otak. Penderita penyakit ini akan mengalami penurunan kemampuan berkomunikasi. Walau terlihat sehat fisiknya, tetapi dia tidak bisa lagi aktif bekerja. Penyanyi terkenal Celine Dion, 54 tahun, juga mengumumkan bahwa dirinya mengidap penyakit langka, stiff person syndrome. Ini adalah kelainan gerakan autoimun langka yang mempengaruhi sistem syaraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Akibatnya sang penyanyi hebat ini tidak dapat bernyanyi lagi. Saudara, di dalam kehidupan ini ada beberapa hal yang ditakuti. Pertama, mati terlalu cepat sebelum keluarga diurus. Yang kedua, hidup terlalu lama. Hidup lebih lama daripada jumlah harta ataupun tabungan kita. Yang ketiga, bencana atau penyakit, di mana semua sumber daya kita dapat musnah dengan begitu saja. Yang keempat, kemunduran mental ataupun fisik. Siapa yang akan merawat saya? Saudara, hal seperti ini tidak terhindarkan. Siapa saja dapat mengalaminya. Syukur bagi yang mengakhiri hidup dengan damai. Tetapi apa yang akan terjadi bagi kita sementara hidup, tidak ada yang dapat memastikan. Namun bagi orang yang takut akan Tuhan, kita dapat mengingat suatu hal yang sangat penting. Yaitu, kehidupan di dunia ini bukan kita jalani sendiri. Keberadaan kita adalah suatu rancangan besar Tuhan, warisan Tuhan. Sebagaimana Adam yang Tuhan ciptakan dengan tangan dan hembusan nafasnya, lalu Alkitab katakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Maka masing-masing kita berasal dari Tuhan dan masing-masing kita hidup bertugas di dalam Tuhan. Hidup yang didorong oleh rasa khawatir bukan berasal dari Tuhan. Karena jika kita setia dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, maka hari-hari kita dari awal hingga akhir akan menjadi hari-hari yang terbaik dan paling bahagia. Bukan dengan kecemasan, isilah hidup kita dengan penuh semangat dan terus semakin memiliki karakter surgawi. Saudara, firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Kenapa nasihat ini sangatlah penting? Saudara, tahun 2023 telah diprediksi adalah tahun yang gelap. Ini mencemaskan. Tetapi nampaknya saudara, kegelapan itu justru muncul dari lembaga keuangan negara kita. Karena tiba-tiba beberapa pegawainya yang hidup bergelimang harta diperiksa, lembaganya terguncang. Kenapa? Karena prinsip hidup yang terfokus pada harta. Ini yang harus kita khawatirkan, ini yang harus kita takutkan. Jangan sampai terjadi pada kita. Prinsip hidup yang sejati adalah prinsip hidup rohani. Hidup ini adalah warisan Tuhan bagi kita. Kalau pada kita ada 5 talenta, kelolalah dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab. Sekedar info buat kita, 5 talenta itu sekarang ini sama dengan sekitar 6 miliar rupiah. Kalau pada kita ada 1 talenta, kelolalah dengan jujur dan dengan penuh tanggung jawab. Jangan curang, jangan korupsi, jangan tamak. Itu merusak, itu bikin malu. Sehingga kalau tiba waktunya saudara, kita dapat berkata seperti Rasul Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya.
Saudara, warisan rohani yang kita terima dari Tuhan, warisan rohani juga yang kita kelola, dan warisan rohani juga yang kita akan tinggalkan sebelum kekekalan nanti. Itu